Maaf sahabat semua, saya jadi kelewatan mau menceritakan sejarah sebuah meeting rahasia di bulan November tahun 1910 yang merubah center of universe, yang merubah peta dunia dan arah dunia hingga saat ini. Oke, baiklah, saya ceritakan. Dalam sebuah pertemuan rahasia di tahun 1910 yang terjadi di Jekyll Island, di mana pertemuan tersebut terus disangkal oleh mereka yang hadir hingga 20 tahun kemudian, hingga tahun 1930 adalah mereka, Amerika, berencana membuat sistem keuangan bank sentral di Amerika dan di dunia. Awalnya adalah kegelisahan para kapitalis atas kejadian kepanikan ekonomi di tahun 1907, di mana menurut mereka perbaikan sistem perbankan harus ditingkatkan, hingga usulan membangun central bank serta kendali atas currency diciptakan. Dalam pertemuan tersebut yang diinisiasi oleh keluarga Rothschild beserta 8 kapitalis didukung oleh Partai Republik mendapat perlawanan sengit dari para kongresmen dari Partai Demokrat. Kala itu perjanjian yang mau dibuat adalah bahwa Federal Reserve milik swasta dan Partai Demokrat menentang keras pernyataan tersebut. Baik, kita lompat sebentar. Federal Reserve nantinya akan mempunyai beberapa sistem bank yang bisa mencetak uang. Sabar ya, sabar. Panjang hal itu kalau diceritakan secara singkat. Kembali ke Jekyll Island. Pertemuan tersebut secara teknis ternyata tidak menghasilkan apa-apa, hanya pertentangan. Lalu, entah kebetulan atau tidak, 80% anggota Kongres Partai Demokrat yang menentang sistem swasta Federal Reserve tersebut dan dolarisasi ikut tenggelam di kapal Titanic. Dan kita semua tahu siapa pemodal Titanic. Iya betul, Rothschild. Setelah terjadi kevakuman di Kongres karena korban di kapal Titanic tersebut, Partai Demokrat yang paling menderita dan resolusi sistem Federal Reserve tetap didorong dalam rapat Kongres dan akhirnya ditandatangani secara quorum sesuai dengan pertemuan rahasia di Jekyll Island tersebut, dan semuanya yang terbanyak adalah Partai Republik. Oke, kita sudah mulai terbayang gambarannya ya. Kita lanjutkan. Kita ingatkan lagi, mata uang dunia sebelum diputuskan dalam Bretton Woods adalah pound sterling. Jadi, dolar menguasai dunia adalah Grand Plan 35 tahun sejak dari November 1910. Sungguh, strategi pelaksanaan atas sistem sentral keuangan tadi adalah mendesain dolar menjadi mata uang dunia, mengalahkan pound sterling, dan membuat dolar Amerika menjadi kendali dunia. Dan Perang Dunia Pertama serta Kedua secara dalam tanda petik tidak sengaja dimanfaatkan dengan cerdik oleh Amerika untuk memukul kekuatan Eropa untuk pindah ke Amerika, termasuk menggeser pound sterling menjadi dolar mata uang dunia. Dan semua ini sesuai dengan isi dalam pertemuan rahasia di tahun 1900 tersebut. Sebuah grand plan that changed Amerika serta dunia. Sekarang menyambung informasi dalam video atau tulisan sebelum ini, bagaimana membuat Indonesia berdaulat, jadi sudah mulai terbayang. Belum? Kok nemen sih sampean ini dul. Wis, cetongono kok masih nggak ngerti juga. Apa segitu nggak fahamnya atas apa yang harus dilakukan oleh Indonesia tanpa asing gitu ya? Atau doktrin apa yang ada di benak kalian para pejabat pengagum asing-asing ini ya? Gregetan deh gue. Jadi gini deh saya bantu. Ini kalau saya punya kekuatan dan jaringan loh ya. Yang jelas saya ini orang terhina dan banyak yang membazeri setiap informasi yang diberikan selalu dianggap sampah dan dimatikan. Tapi nggak peduli saya. Kita harus lanjut. Begini caranya, kita urai. Kita menengok Yogyakarta sebentar. Yogyakarta itu daerah istimewa di mana ada Sultan Ground, sebuah wilayah yang memang tidak pernah diserahkan ke Republik Indonesia. Tanah Sultan Ground tadi kita lakukan JOR atau JORC, diaudit, dihitung berapa nilainya secara konten atau isi dari kandungan tanah-tanah Sultan Ground tadi. Berapa palladiumnya, berapa titaniumnya, berapa litiumnya, berapa aurumnya atau emasnya, AG, PT, platinum, dan banyak lagi. Lalu diterbitkan sebuah nilai asli dari nilainya aset atas nama Ngayogyakarta Hadiningrat. Angka tersebut bisa dalam rupiah, bisa dalam dolar. Monggo diatur dewe. Lalu surat berharga tadi, SWF Sovereign Wealth Fund Jogja tadi, 30%-nya dibeli oleh pemerintah Indonesia. Katakanlah nilainya 2.000 triliun rupiah. Dan untuk membayarnya, pemerintah Jogja memberi diskon 30%. Cukup bayar sekitar 1.400 triliun rupiah ke Mataram Jogja, Anda sudah dapat Sovereign Wealth Fund tadi. Lalu SWF tadi dipegang Bank Indonesia, dipakai dengan kalkulasi present value, ditarik future value-nya hingga saat ini, katakanlah 10 tahun lagi nilainya naik 100%. Maka
BI cetak uangnya 2000 kali 2, yaitu 4.000 triliun dolar. Yang 1.400 triliunnya buat beli aset SWF tadi ke Ngayog Jakarta Hadiningrat. Yang 2.600 dolar sisanya pakai untuk membangun proyek industri produktif. APBN yang diperoleh gak usah dipakai, itu untuk biaya rutin negara. Jadi dibagi dua ya, sekali lagi. Yang APBN yang 1.800 triliun tadi pakai untuk biaya rutin. Untuk membangun proyek dan industri produktif pakai SWF yang dicetak oleh BI senilai 2.600 triliun. Jadi jaminan terhadap 4.000 triliun tadi ada dua. Satu, SWF-nya Mataram Jogja, dan kedua proyek produktif industri dan manufaktur, yang semuanya saya sarankan sih sebenarnya adalah untuk UKM, tapi nggak usah, 80% saja untuk UKM, sisanya untuk industri-industri besar seperti BUMN. Sekarang sahabat pasti sudah mulai paham, dan pertanyaan berikutnya, kapan saya boleh sowan ke Ngarso Dalem, wahai Gusti Mangkubumi? Kapan pejabat sowan ke Yogyakarta? Kita buat seperti Jekyll Island Club yuk. Jah, mimpi lagi nih bosman, kasihan ya. Kamu tahu nggak sih, pakai Dinaran kalian bisa beli emas dengan biaya 10.000 aja loh. Kamu bisa transaksi emas dengan sistem digital jauh lebih mudah. Beli emas, belanjakan emas, ambil emas, beri atau transaksi emas bisa dimanapun kalian lakukan. Selain itu, rupiahmu jauh lebih aman dengan underlying emas tanpa takut berkurang dan cenderung naik setiap waktunya. Di Dinaran, setiap rupiahmu bernilai emas. Jadi, download Dinaran sekarang juga.